Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem keamanan jaringan komputer yang beranggotakan Adit Asyifa, Naval Hafiz Abdullah, Rehan Lauren, dan saya Saiful Rukmana. Pengenalan sistem keamanan jaringan komputer. Sistem keamanan jaringan komputer adalah langkah penting dalam melindungi data dan informasi dari ancaman cyber dalam dunia yang semakin terhubung. Perlu adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, mencegah, dan merespons serangan yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan teknologi dan kebijakan yang tepat, kita dapat memastikan keamanan jaringan yang handal dan melindungi kepentingan bisnis. Namun, teknologi saja tidak cukup untuk menjaga keamanan jaringan. Perlu adanya kebijakan yang jelas dan diterapkan dengan konsisten, seperti kebijakan password yang kuat dan rutin mengganti password, serta pembatasan akses pada pengguna yang tidak membutuhkan akses tertentu. Selain itu, juga perlu dilakukan pelatihan dan kesadaran bagi pengguna jaringan mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi dan bagaimana cara menghindari serangan dari cyber kriminal. Dengan kombinasi teknologi dan kebijakan yang tepat, sistem keamanan jaringan komputer dapat memberikan tingkat keamanan yang optimal dan melindungi data dan informasi dari ancaman cyber. Strategi merancang sistem keamanan. Pertama, identifikasi dan penilaian ancaman. Mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi pada jaringan komputer dan mengevaluasi dampaknya. Kedua, pemilihan teknologi keamanan. Memilih teknologi keamanan yang sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda seperti firewall, VPN, dan IDS atau IPS. 3. Pengembangan kebijakan keamanan. Pengembangan kebijakan keamanan yang jelas dan sesuai dengan standar industri. Keempat, pelatihan dan kesadaran pengguna. Melakukan pelatihan pengguna tentang keamanan jaringan dan memberikan kesadaran akan praktik keamanan yang baik. Ancaman terhadap keamanan jaringan komputer. Malware. Virus malware yang menduplikasi dirinya sendiri dan dapat memodifikasi program komputer dan memasukkan serangan kode. Setelah berhasil, folder atau drive Anda akan terinfeksi oleh virus. Worm. Malware yang cara kerjanya mirip seperti virus, yakni menduplikasi dirinya sendiri dan menyebar. Bedanya, worm lebih efektif dan bisa berjalan sendiri, sementara virus biasanya bekerja apabila mengklik file yang telah terinfeksi. Trojan, malware yang menyamar menjadi program yang sah atau valid untuk mengelabui Anda. Trojan akan terus bersembunyi di komputer sampai Anda membuka program tersebut. Rootkit, malware yang dibuat oleh pelaku untuk menahan perintah dan kontrol terhadap komputer tanpa diketahui oleh pengguna, menyebabkan komputer dapat dikontrol secara penuh oleh pelaku setelah terinfeksi. Rootkit. Phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik mengelabui. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun, username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit dan rekening. Denial of service (DOS). Serangan yang bertujuan membuat sumber daya jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Peningkatan keamanan jaringan. Yang pertama, pemetaan jaringan, yaitu menganalisis dan memetakan semua perangkat, aplikasi, dan layanan yang tersambung ke jaringan untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak. Memastikan semua perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan Anda diperbarui secara teratur dengan patch keamanan terbaru. Yang ketiga, pengaturan firewall. Mengkonfigurasi firewall untuk memantau dan mengawasi lalu lintas masuk dan keluar jaringan.
Selanjutnya metode keamanan jaringan komputer. Yang pertama ada kriptografi, yaitu proses mengenkripsi data untuk melindungi kerahasiaan dan integritasnya. Yang kedua akses kontrol, yaitu memastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke sumber daya jaringan tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada Intrusion Detection System atau IDS, yaitu mendeteksi serangan yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini. Kemudian firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang krusial untuk jaringan komputer. Peran utamanya adalah melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan memantau lalu lintas data. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan luar. Firewall mengevaluasi dan memverifikasi setiap data yang masuk. Oleh karena itu, firewall membantu menjaga keamanan jaringan dari ancaman luar yang dapat membahayakan jaringan keselamatan data. Lalu ada software firewall. Pertama itu ada firewall aplikasi yang merupakan perangkat lunak yang keizinannya itu di tingkat aplikasi untuk mengawasi dan mengontrol lalu lintas yang masuk dan keluar dari aplikasi tertentu. Lalu ada firewall berbasis host, di mana perangkat berbasis host ini merupakan perangkat lunak yang diinstal pada host atau server untuk melindungi host tersebut atau dari ancaman jaringan. Lalu juga ada sandboxing yang merupakan metode isolasi perangkat lunak yang menciptakan lingkungan terpisah untuk menjalankan aplikasi yang berpotensi berbahaya. Lalu istilah dan firewall itu ada parameter network yang merupakan network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal dan menyediakan layer tambahan dari suatu sistem security. Lalu ada bastion host yang merupakan sistem komputer yang memiliki tingkat security yang tinggi karena mesin ini diekspos untuk keluar ke internet. Lalu ada paket filtering yang merupakan yang mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network dengan melewatkan atau memblok paket. Lalu ada sistem sandi dan enkripsi. Keamanan data dan privasi informasi itu menjadi sangat penting dan menjadi detail saat ini. Untuk itu, teknik enkripsi dan sistem sandi yang kuat dapat membantu melindungi data sensitif dari ancaman potensial. Advanced Encryption Standard atau AES adalah salah satu algoritma kriptografi yang paling aman dan sering digunakan. AES memiliki berbagai panjang kunci yang berbeda yang membuatnya sangat efektif dalam melindungi data. Selain AES, teknik enkripsi lain yang populer adalah Triple Data Encryption atau 3DS dan Reverse Abandonment atau RSA. Enkripsi saja cukup untuk memberikan keamanan yang optimal. Teknik autentikasi kedua faktor dan penggunaan sistem sandi yang kuat juga diperlukan untuk memastikan keamanan data yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan berbagai taktik ini di dalam melindungi data sensitif kita. Oke, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.